Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi kami, yaitu teks anekdot. Oke, sebelum masuk ke penjelasannya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Saya Aditya Ravinsa Silalahi sebagai penyampai materi dari kelompok 5. Ada Frida Yasa, Heni Hutahayan, Muhammad Rizky, Rahel Ayu, dan Saskia Naura. Nah, sebelum masuk ke penjelasan teks anekdot lebih dalam, kita harus mengetahui apa sih itu teks anekdot. Anekdot adalah cerita yang terdiri atas rangkaian kalimat-kalimat lucu. Tapi tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot ya. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi, pada dasarnya, anekdot adalah cerita lucu yang didasari oleh kejadian nyata. Teks anekdot tidak memberikan detail cerita, sehingga dampak dari cerita yang ditampilkan pun berjangka pendek. Anekdot bersifat lucu, menghibur, dan biasanya terjadi pada kehidupan sehari-hari. Selain itu, teks anekdot juga membicarakan topik secara spesifik, dan kadangkala dibuat berdasarkan pengalaman pribadi. Kemudian kita akan masuk ke tujuan teks anekdot. Teks anekdot memiliki tujuan. Yang pertama, untuk mengungkapkan suatu kebenaran yang lebih umum dari kisah singkat itu sendiri, atau untuk melukiskan suatu sifat dengan ringan. Yang kedua, sebagai sarana untuk menyampaikan kritik terhadap sesuatu. Jika kita ingin membuat sebuah teks anekdot, kita harus mengetahui struktur-struktur dari teks anekdot. Yang pertama, ada abstrak. Abstrak adalah bagian pendahuluan atau bagian pembuka teks. Yang kedua, ada orientasi. Orientasi adalah awal suatu kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Yang ketiga, ada krisis. Krisis adalah puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Yang keempat, ada reaksi. Reaksi adalah respon atau reaksi yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis atau permasalahan. Yang kelima, ada koda. Koda adalah bagian penutup teks yang berisi amanat atau kritik. Lalu kita akan masuk ke ciri-ciri teks anekdot. Ciri-ciri teks anekdot yang pertama, bersifat lucu. Yang kedua, bersifat menyindir. Yang ketiga, bersifat menggelitik. Yang keempat, bisa berdasarkan pengalaman pribadi atau tokoh masyarakat. Yang kelima, memiliki tujuan tertentu. Yang keenam, bisa menceritakan hubungan antara manusia dan hewan. Adapun ciri kebahasaan dari teks anekdot. Berikut merupakan ciri bahasa sebuah anekdot. Yang pertama, menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Yang kedua, menggunakan majas sindiran, ironi, sinisme, dan sarkasme. Yang ketiga, memiliki pertanyaan retoris. Yang keempat, menggunakan kata seru. Yang kelima, menggunakan kalimat perintah. Yang keenam, menggunakan kata kerja aksi, seperti memakan, mengambil, menaiki, menuruni, dan lain-lain. Apa sih yang membedakan anekdot dan humor? Kan sama-sama lucu. Nah, keduanya tentu berbeda ya. Berdasarkan ide ceritanya, anekdot berasal dari peristiwa nyata, sedangkan humor berdasarkan rekaan. Jika berdasarkan isi, teks anekdot berisi masalah terkait tokoh-tokoh publik atau menyangkut orang banyak, sedangkan humor berisi masalah kehidupan sehari-hari atau umum. Jika berdasarkan fungsi komunikasi, teks anekdot menyampaikan kritik atau sindiran, sedangkan humor hanya bersifat menghibur. Berdasarkan makna tersirat, teks anekdot ada makna atau pesan tersiratnya, tetapi kalau humor tidak ada makna atau pesan tersiratnya. Jika berdasarkan bentuk, teks anekdot memiliki struktur, sedangkan humor bebas. Lalu kita akan masuk ke contoh teks anekdot. Contoh teks anekdot mengenai baju tahanan KPK. Mir, ternyata banyak politisi di negeri kita yang sudah kaya raya ya. Kalau masalah itu, aku juga sudah tahu, Mar. Saking kayanya mereka,
sampai mampu memiliki baju termahal di Indonesia. Hah? Baju termahal di Indonesia? Baju apa itu? Yah, apalagi kalau bukan baju tahanan KPK. Kok malah baju tahanan KPK? Iyalah, coba saja kamu pikir, seorang politisi minimal harus mencuri uang negara 1 miliar terlebih dahulu, baru bisa memakai baju tersebut. Oh, maksud kamu gitu toh, baru ngerti aku. Nah, itu tadi contoh dari teks anekdot. Teks anekdot juga dapat dituangkan dalam beberapa bentuk. Yang pertama, dalam bentuk komik strip. Langkah-langkah dalam membuat komik strip. Yang pertama, menentukan cerita yang akan dituangkan dalam bentuk komik. Yang kedua, mengubah cerita dalam bentuk naskah komik. Yang ketiga, membuat sketsa gambar sesuai dengan cerita. Yang keempat, menebalkan dan mewarnai sketsa gambar menjadi gambar komik yang utuh. Yang kedua, ada stand up comedy. Dalam membuat stand up comedy harus sesuai dengan tema yang ada di teks anekdot dan komik kita. Dapat menambahkan jenaka agar tercipta suasana yang lucu, dan kita tidak boleh menyindir dengan menggunakan unsur agama, suku, ras, dan budaya. Nah, sekian dulu penjelasan kami tentang teks anekdot. Semoga kalian mengerti. Terima kasih.